sudah jelas semua ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi teman-teman, kalau kita bicara produktivitas, bahwa produktivitas itu sebenarnya yang harus kita pahami itu secara lebih singkat itu adalah yang lebih mudah. Itu seperti ini teman-teman ya. Kita akan mulai. Nah, sebelum kita menjelaskan ke berikutnya ya. Jadi kita harus tahu dulu nih teman-teman bahwa ternyata kita itu di negara Indonesia ya, itu ternyata kita untuk tingkat produktivitas kita tuh ada di ASEAN di nomor 4 gitu. Kalau lihat peringkatnya sih agak lumayan ya, tapi kalau kita lihat secara pertumbuhan ya, itu ternyata kita itu paling buruk nomor 2. Nah ini ya, kalau kita lihat dari tingkat pertumbuhan produktivitas kita tuh paling buruk nomor 2 ya. Artinya apa? Artinya dari tahun ke tahun pertumbuhan produktivitas kita di Indonesia ini pertumbuhannya sangat sedikit, sangat kecil sekali gitu. Nah, akhirnya kita berada di nomor 7 gitu ya. Nah, kalau kita lanjut lagi tentang produktivitas ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya konsep produktivitas ini sebetulnya ya? Jadi ada 3 teman-teman produktivitas itu terkait dengan efektivitas, kualitas, dan efisiensi. Nanti saya akan berikan penjelasan yang lebih mudah ya, apa itu efektivitas, apa itu kualitas, apa itu efisiensi gitu. Nah ini ya, ini mungkin agak menarik nih teman-teman nih, coba diperhatikan sebentar ya. Kalau kita lihat ya teman-teman bahwa ketika kita berbicara masalah produktivitas, maka kita itu yang paling mudahnya itu seperti ini alur pemahamannya. Contohnya nih ya teman-teman, bahwa kita misalkan ada rencana mau jalan-jalan ke Bandung gitu ya. Nah, tadi kan kalau berbicara produktivitas kan ada efisien ya tadi, ada efektif, ada produktif, sama ada kualitas. Nah, kita coba pahami lebih mudah ketika bagaimana memahami tentang konsep produktivitas berdasarkan pada gambar ini. Simpelnya gini ya teman-teman ya, bahwa kalau kita lihat bahwa misalkan kita mau jalan-jalan ke Bandung nih, kita mulai pertama dari Cilegon dulu kan, kemungkinan itu lewatnya ada bis gitu ya, menggunakan bis misalkan. Jadi saya ulangi lagi, bahwa kalau kita berbicara tentang produktivitas teman-teman semua, jadi kita itu konsepnya ada 3, bahwa ya, bahwa kita ini berbicara masalah efisien, kemudian berbicara masalah efektif, dan berbicara masalah kualitas. Ada 3 nih teman-teman nih. Nah, sekarang kita ingin tahu dulu nih, kira-kira pemahamannya bagaimana ketika kita berbicara masalah efisien ya, apa itu efektivitas, apa itu kualitas ya, apa itu produktivitas gitu. Nah, pemahamannya mudahnya gini. Misalkan kita mau ke Bandung nih bareng-bareng naik bis lah gitu ya, dari Cilegon mau ke Bandung. Nah, kemudian ketika kita disuruh milih ingin lewat jalur tol ya atau jalur biasa ya kan, maka pertanyaan yang muncul berikutnya adalah gini, lebih efisien mana gitu pertanyaannya, apakah lewat jalur tol atau jalur biasa? Nah, itu dulu yang harus dipahami. Kita coba analisa satu persatu ya. Kalau kita bicara jalur tol, maka kita analisa efisien nggak? Oh, kalau lewat jalur tol itu lebih cepat waktunya, berarti lebih efisien. Tapi biayanya lebih tinggi. Kita coba cek dulu. Kalau misalkan jalur tol kita memang membayar tol ya. Tapi kita kalau lewat jalur biasa itu bensin kita itu akan lebih banyak karena macet dan lain-lain gitu. Dan lebih cepat juga sampainya kalau kita lewat jalur tol gitu kan. Nah, kemudian berarti pertanyaannya lebih efisien mana? Lebih efisien kalau kita menggunakan jalur tol, artinya lebih cepat, lebih murah biayanya ya kan, kemudian kualitasnya juga lebih baik gitu ya dibandingkan kita lewat jalur biasa. Nah, pertanyaannya sekarang yang berikutnya yang menarik adalah lebih efektif mana gitu. Nah, kalau berbicara lebih efektif mana, maka saya selalu menanyakan sih kalau di kelas saya, lebih efektif yang mana? Pasti jawabannya pada jawab itu adalah
lebih efektif yang lewat jalur tol. Atau ada juga yang jawab lebih efektif lewat jalur biasa gitu. Nah, ternyata teman-teman kalau efektif itu bukan berbicara masalah lebih cepat lewat mana atau lebih lebih murah lewat mana, bukan itu. Tapi kalau efektif itu ya, tapi kalau yang efektif itu kita berbicara tentang kalau kita mau ke Bandung lewat jalur tol sama jalur biasa itu sama-sama sampai Bandung nggak? Kan tujuannya kan kita ke Bandung kan? Nah, pasti jawabannya adalah sama-sama sampai ke Bandung gitu. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya bahwa tingkat efektif itu kita berbicara masalah tujuan. Kalau kita lewat jalur biasa sama lewat jalur tol itu sama-sama sampai Bandung, ya kan? Gitu kan? Nah, ketika kita sama-sama sampai Bandung, maka kalau kita tanya lagi efektif mana? Efektif dua-duanya. Efektif jalur biasa, efektif jalur tol. Sama-sama efektif. Karena sama-sama sampai tujuan. Gitu. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah ketika kita memilih jalur biasa, maka kita berbicara masalah kualitas. Nah, kalau kualitas itu mau seperti apa sih kalau kita jalan-jalan ke Bandung? Ya, kualitasnya kan pengennya kita sampai Bandung itu fresh gitu kan. Kemudian sampai Bandung itu kita bisa jalan-jalan ke tempat-tempat di mana yang sudah kita rencanakan. Misalkan ada 5 tempat, ya itulah yang ingin kita datangi gitu. Nah, coba bayangkan gini, kalau teman-teman itu memilih lewat jalur biasa gitu ya, sampai Bandung udah capek kan pasti, dan juga jadwalnya semakin molor. Awalnya pengennya sampai Bandung itu lebih cepat 1 hari sebelumnya, ternyata karena macetnya luar biasa, besoknya baru sampai gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita sudah tidak efisien dalam waktu dan akhirnya tidak bisa beberapa tempat kita kunjungi. Artinya kualitas liburan kita sangat tidak bagus sekali. Kita udah capek, udah lelah, pengennya senang-senang, malah di sananya tidak enak gitu ya, tidak merasa puas gitu. Nah, artinya apa? Ketika kita berbicara efisien, efektif, dan kualitas, maka disitulah kita berbicara sudah sangat jelas. Artinya apa? Kalau kita sudah memilih jalur biasa ke sini, oke teman-teman, maka sudah bisa dipastikan kualitas kita itu tidak bagus karena dia tidak efisien, ya kan? Walaupun sama-sama efektif, tapi dia tidak efisien dan kualitasnya tidak bagus. Artinya apa? Artinya produktivitas jalan-jalan kita itu nggak bagus, gitu. Itu dulu yang kita pahami, gitu. Nah, maka kalau sudah seperti itu, kita berpikir tentang bagaimana kita yang baiknya gitu jalannya. Maka kita sudah pasti memilih jalur tol. Nah, ketika kita memilih jalur tol ini, maka kita lebih efisien, ya, efektif juga efektif gitu ya, tapi kualitasnya sangat baik gitu. Nah, itu yang bisa kita pilih di sana. Nah, kita lanjut ya, coba ya teman-teman ya. Masih ada lagi cara pemahaman tentang produktivitas ya sebelum kita. Nah, ini kalau kita kembalikan kepada bisnis ya, kan kalau produktivitas kan pasti terkait dengan bisnis, ya kan? Bener kan? Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis, maka kita itu sudah sangat jelas bahwa memperlihatkan seperti ini teman-teman. Nah ini, coba slide-nya sudah berubah belum ya? Ada yang bisa jawab nggak? Slide-nya sudah berubah ya? Sudah Pak. Oke. Nah, jadi ini untuk slide yang berikut ini, kita kan tadi kan sudah berbicara masalah efisien, efektif, dan produktivitas. Kualitas dan produktivitas. Kita kaitkan dengan sistem di sini saja. Sistem bisnis, tentang sistem bisnis. Kalau kita berbicara produktivitas, maka kita berbicara tentang bisnis, ya kan? Nah, ketika kita berbicara masalah bisnis, kita lihat dari atas sini, teman-teman. Nih, ya, di sini ada yang namanya sistem bisnis proses, ya. Continuous improvement, perbaikan secara terus, dan juga ada bisnis proses. Nah, saya mau nanya gini teman-teman. Kita di sini kan teman-teman kan dari jurusan manajemen ya. Nah, kalau jurusan manajemen itu kita akan lihat ya. Pasti kan manajemen itu luas ya, banyak yang kita pelajari. Nah, maka di sini akan sangat kelihatan jelas bahwa gini. Kalau kita berbicara perusahaan besar sama UMKM,
kira-kira itu mereka itu memiliki bisnis proses yang sama nggak dengan yang besar sama yang kecil gitu. Maksudnya perusahaan besar sama UMKM itu memiliki bisnis proses yang sama nggak? Dan pasti jawabannya teman-teman yang sudah pernah saya tanyakan pasti jawabannya sama. Ya, kita coba analisa ya. Kalau misalkan kita jualan roti aja, misalkan kita jual roti ya. Ini gampangannya kita jual roti deh. Kalau kita jual roti yang UMKM kecil aja, kita butuh marketing, pasti kita butuh purchasing, kita butuh PPIC, production, ya kan? Kita butuh yang namanya quality control dan lain-lain. Kita sama-sama butuh semuanya. Nah, kalau kita berbicara perusahaan besar juga sama, pasti akan butuh juga seperti ini. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya bahwa bisnis proses ini semuanya itu berjalan harus secara lebih efisien dan efektif. Nah, kalau tadi kita kita kembalikan ke slide yang sebelumnya ya, masih ingat ya? Itu ada jalur tol sama jalur biasa. Nah, bisnis proses yang ini nih, ya, yang ini teman-teman nih, ini adalah jalur tol dan jalur biasanya. Nih, coba dibayangkan dulu ya, yang slide sebelumnya ya, masih ingat ya? Ada jalur tol sama jalur biasa. Yang main proses dan support proses ini, ya, yang saya tandain ini adalah jalur tol dan jalur biasanya. Nah, di sini itu ketika kita mengelola suatu bisnis atau kita bekerja di suatu perusahaan, ya, kan teman-teman kan sudah banyak yang bekerja di perusahaan kan, atau punya usaha sendiri pasti ada gitu. Maka kita tuh disuruh milih. Ketika kita mau menjalankan proses bisnisnya ini, misalkan di bagian marketing atau bagian purchasing, itu pengennya efisien atau tidak efisien. Ketika kita berbicara masalah marketing, kita inginnya lewat jalur tol atau apa jalur biasa gitu maksudnya. Kan itu pilihan. Coba saya mau nanya sekarang ke teman-teman deh. Pernah nggak teman-teman melihat ada suatu perusahaan ya, yang dia itu masih jalan terus-menerus, ya, artinya dia masih bisa berproduksi gitu. Tetapi dalam laporan keuangannya itu dia rugi gitu. Nah, jawabannya pasti ada. Ya, mau tahu siapa perusahaannya? Nggak usah disebut ya. Nah, pasti ada banyak. Nah, artinya apa? Artinya dia itu profit ini adalah tujuannya, tentang efektivitasnya. Jadi kan kalau kita punya usaha, pasti kan kita larinya kan ingin profit kan? Inginnya profit. Atau inginnya juga bisa, bukan inginnya, atau bisa juga bisa rugi juga, atau profit atau loss, atau laba atau rugi gitu. Kan ada dua pilihan. Nah, ketika kita memilih jalur biasa tadi, ya, kita memilih dalam mengelola perusahaan ya, di bagian marketing, di bagian purchasing, bagian production dan lain-lain, itu di bagian HR juga, finance. Kita memilih dengan mengelola perusahaan dengan lewat jalur biasa tadi, atau yang tidak efisien, maka bisa dipastikan efektivitasnya itu akan rugi, bukan profit. Nah, artinya pilihan nih sekarang. Kalau misalkan kita berbicara pilihan, maka kita tuh inginnya milih yang lewat jalur tol dong. Nah, maka kita harus mengelola proses ini, bagian purchasing, bagian production tuh harus memiliki efisiensi yang tinggi gitu. Sehingga apa? Sehingga tercapai efektivitas profit bagi perusahaan. Harapannya seperti itu harapannya. Akhirnya apa? Akhirnya target produktivitasnya tercapai, yaitu apa? Profit. Ya kan? Karena kualitasnya juga bagus, perusahaannya semakin berkembang pesat, artinya mereka juga akan bisa berkembang lebih baik gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman. Ya, kita sudah berubah ya. Bisa dijawab nggak? Pada mute semua ya? Bisa Pak, bisa. Oke, bisa berubah ya? Oke. Bisa berubah. Ya, Oke. bisa, Pak. Nah, berikutnya ya. Ultraman dong. Berikutnya coba teman-teman dipahami coba nih. Tentang peningkatan produktivitas. Nah, tadi bagaimana sekarang caranya tentang peningkatan produktivitas nih teman-teman? Tadi kita berbicara, nah sekarang gini, teman-teman kan sekarang kan sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, ya, kuliah merangkap sebagai karyawan ya, kebanyakan gitu kan, atau ada juga mahasiswa malam itu yang kelas malam itu juga ada yang sebagai pengusaha juga ada gitu.
Nah, teman-teman posisi ada di sini nih sekarang, ya kan? Nah, Iya. kalau teman-teman bekerja di suatu perusahaan atau punya usaha sendiri, maka jika teman-teman memiliki skill yang tinggi di bagiannya masing-masing, contoh, misalkan teman-teman kerja di bagian bagian produksi, operator misalkan, di bagian perusahaan, di bagian produksi di suatu perusahaan sebagai operator, misalkan operator di pabrik roti misalkan. Nah, ternyata teman-teman tuh ahli banget nih dalam skillnya tinggi dalam mengoperasikan mesin gitu. Nah, maka perusahaan ini di bagian produksinya otomatis dia akan bisa mencapai target produksinya. Artinya customer-nya menjadi puas. Customer bagian produksi siapa? Customer bagian produksi adalah bagian marketing gitu. Karena kalau misalkan bagian marketing itu dia dapat pesanan dari luar, kemudian dia kemudian nah, misalkan tadi teman-teman bagian produksi, ya kan, kemudian punya skill yang tinggi, otomatis dia bisa mengoperasikan mesin dengan baik. Ya, akhirnya apa? Akhirnya produk yang ditargetkan tuh bisa semakin bagus gitu, semakin baik. Nah, ketika itu maka akhirnya apa? Akhirnya perusahaan bisa mencapai profitnya. Harapannya kan gitu. Nah, juga kemudian yang kedua harus ada pola pikir yang berbasis inovasi 4.0 juga. Nah, maksudnya apa? Nah, ketika kita berbicara masalah produksi misalkan ya, di bagian produksi ya, atau di bagian mungkin ada yang di bagian kerja di bagian marketing gitu ya. Sekarang marketingnya sudah mulai berpikir tentang bagaimana harus online gitu ya, harus berbasis marketplace dan lain-lain, atau website gitu, itu harus bisa teman-teman memiliki pola pikir seperti itu. Atau di bagian produksi juga sama. Bagian produksi juga, misalkan teman-teman bagian produksi kerja di bagian produksi, menggunakan mesin yang masih manual. Nah, coba belajar yang menggunakan mesin yang sudah otomatis juga bisa. Itu semuanya berbasis 4.0, yang semua berbasis otomatis semuanya. Nah, juga berikutnya, peningkatan produktivitas itu ya bagi teman-teman yang bekerja atau sebagai pengusaha itu yang harus dimiliki juga adalah terkait dengan soft skill yang tinggi, teman-teman. Terkait dengan soft skill macam-macam ya, banyak banget ya. Ada pantang menyerah ya, ada semangat yang tinggi dan lain-lain, itu banyak banget. Jadi soft skill itu harus ditingkatkan juga. Karena percuma ya kalau kita berbicara masalah soft skill, berbicara masalah hard skill yang bagus ya. Kalau saya punya pengalaman nih di tempat saya ya, misalnya tempat saya kerja ya, itu banyak karyawan saya yang pintar-pintar, bagus-bagus, hard skillnya bagus-bagus. Tapi ternyata dari hard skill yang bagus itu, ternyata soft skillnya tidak bagus. Nah, soft skill yang nggak bagus itu sangat mempengaruhi produktivitas, teman-teman. Percaya nggak? Percaya banget. Itu sudah terbukti. Percuma hard skill yang bagus, tapi soft skill nggak bagus, itu percuma sekali. Sangat-sangat percuma. Ya, nah ini tinggal 5 menit lagi ya. Nanti mungkin bisa masuk ulang lagi, nggak apa-apa. Karena saya masih pakai yang biasa. Iya, Pak. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, soft skill ini sangat penting. Nah, nanti di slide berikutnya masih ada sebetulnya sih bagaimana caranya meningkatkan soft skill, tapi nanti mungkin di next berikutnya ya kita masuk lagi nanti. Nah, itu peningkatan produktivitas itu sebelum COVID, teman-teman. Jadi kalau sebelum COVID itu pola pikirnya gitu, hanya kita meningkatkan skill kita, ya kan? Kita harus memiliki pola pikir inovasi 4.0 dan juga peningkatan soft skill. Nah, tetapi ketika sudah berbicara masalah adanya COVID sekarang ini, ya pandemi sekarang ini, kita berbicara tentang new normal. Nah, di tempat saya kerja sekarang ya, mungkin teman-teman juga sama lah ya, di tempat kerjain juga, atau di Unsera juga sama sekarang. Semua sudah memiliki protokolnya masing-masing tentang kesehatan ya. Ya kan, kalau misalkan kita berbicara masalah pabrik ya, suatu pabrik maka penggunaan masker, ya, jaga jarak gitu ya, mungkin di operatornya nanti di bagian operatornya nanti mungkin dikasih jarak juga dan lainnya, banyak fasilitas cuci tangan, hand sanitizer gitu-gitu ya, pasti banyak juga. Nah, juga kalau misalnya kita berbicara tentang di bagian bidang-bidang makanan ya, teman-teman ya, coba deh. Kalau di makanan tuh lebih pada higiennya juga harus lebih ditingkatkan lagi kan. Nah, itu semuanya masuk kepada era-era new normal yang sekarang. Nah, artinya apa? Artinya kenapa kok saya masukkan ini dalam peningkatan produktivitas, teman-teman? Kenapa? Karena gini loh, gampangnya gini. Kalau kita udah kena virus ini, mau kita perusahaan sebagus apapun di tempat kita kerja, ya, contohnya misalkan kayak saya di Krakatau Posko lah, di area Krakatau Posko, misalkan saya kerja di sana,
walaupun di bagian outsourcing-nya ya. Ketika satu orang aja kena di sana, maka sudah pasti perusahaan itu akan berhenti. Artinya apa? Produktivitasnya sudah sangat luar biasa menurun sekali. Bayangin aja kalau dia berhenti pabriknya, udah habis kan. Target-targetnya akan menurun sekali, jadi tidak tercapai. Nah, itu ya yang new normal seperti itu. Masih ada 2,5 menit lagi, teman-teman. Yang berikutnya adalah percepatan pola pikir. Nah, ini awalnya memang kita sudah punya pola pikir inovasi 4.0 awalnya gitu sebelum COVID. Tapi dengan sekarang perubahan ini, dengan adanya pandemi ini, itu diminta harus semakin cepat kita berubah kepada 4.0 tadi, gitu. Bagaimana kok bisa disuruh cepat? Ya jelas banget. Contohnya aja sekarang kita ini aja. Kita mau nggak mau disuruh untuk belajar supaya paham, ya. Walaupun nggak paham-paham juga, susah paham ya. Walaupun susah pahamnya, itu dengan pola pembelajaran jarak jauh. Tapi kita harus mulai beradaptasi dengan cepat ke arah situ. Jadi kita harus mulai paham bagaimana caranya bisa paham walaupun jarak jauh dan lain-lain. Atau juga mungkin ada juga yang jualan makanan yang ternyata nggak laku-laku misalkan. Akibat pandemi kan banyak UMKM yang tutup kan. Akhirnya mereka juga ada yang berjualan online misalkan. Jadi malah bisa lebih laku kayak gitu-gitu. Itu harus cepat berubahnya. Nah yang ketiga adalah nanti saya akan jelaskan bagaimana detailnya ya. Masih ada berikutnya. Masih ada 1,5 menit lagi ya. Berikutnya yang ketiga adalah tentang pivot peluang. Nah ini maksudnya apa sih pivot ini teman-teman? Kalau kita punya usaha, punya usaha makanan. Usaha makanan kan pasti sekarang udah berkurang jauh lah yang beli karena mereka banyak yang di rumah sekarang. Nah kita harus mulai berpikir tentang bagaimana peluang-peluang baru. Contohnya misalkan sekarang kayak ada yang namanya frozen food misalkan. Nah itu banyak kan sekarang lagi hits banget ya. Nah itu harus kita berubah cepat ke arah situ. Kita harus pivot dalam perubahan bisnis kita tuh harus cepat kayak gitu. Nah misalkan ada yang usaha apa lagi ya, misalkan ada usaha retail juga sama. Retail juga harus mulai bagaimana sih supaya mereka customer itu tidak harus keluar rumah tapi dia sudah dapat barangnya. Itu harus seperti itu, merubah cara-cara peluangnya lebih cepat lagi. Oke lanjut ya. Misalkan gini teman-teman tuh kerja sebagai operator produksi gitu ya di suatu perusahaan. Nah kebetulan itu punya skill yang tinggi ya, intinya punya yang tadi saya sebutkan lah ya, di slide sebelumnya lah. Punya pola pikir yang bagus dan lain-lain. Nah dia kerja kan ada input, ada proses, ada output kan. Inputnya dia menyiapkan bahan bakunya sudah sangat baik, segala macam, efisien, ya efektif, karena dia punya skill yang bagus. Dalam prosesnya dia mengoperasikan mesinnya juga sangat bagus sekali. Dia pintar gitu ya, dan cepat gitu. Dalam melakukan mixer juga dia pintar, sehingga hasil rotinya juga yang targetnya dia 100 pieces ya, karena dia bisa lihai dalam pengolahan prosesnya, karena punya skill yang tinggi ya. Dan juga karena dia bisa mengoperasikan mesinnya itu mesin yang otomatis bukan yang manual gitu mixernya. Jadi dia bisa banyak yang bisa dia lakukan, maka dia bisa menghasilkan outputnya 120 gitu. Artinya apa? Artinya mereka karyawan ini itu dia memiliki produktivitas yang tercapai. Karena apa? Karena targetnya 100, dapatnya 120 gitu. Itu simpelnya seperti itu gitu. Nah, kayak gitu kan? Artinya apa? Artinya dia tuh punya skill yang tinggi gitu. Punya pola pikir ini. Jadi sudah bisa dipastikan kalau kita mempunyai semua ini, maka dan dia pakai masker gitu sekarang, gitu. Dan dia pakai pakai masker, kemudian dia jaga jarak juga dengan operator lain, misalkan gitu. Nah, misalkan seperti itu, artinya dia kan aman tuh dari COVID ya. Dari itu dia bisa kerja. Akhirnya dia bisa produktif gitu. Kayak gitu. Nah, itu semua artinya apa? Artinya cara peningkatan produktivitas bagi teman-teman mahasiswa sekarang ini, ya, yang saya sarankan adalah teman-teman itu harus bisa meningkatkan skillnya, bisa memiliki pola pikir ini tadi, inovasi 4.0 tadi, memiliki soft skill yang bagus ya, dan juga di era new normal ini ditingkatkan lagi kesadaran akan protokol kesehatan yang itu sangat penting bagi kita, dan juga lain-lain yang ada di yang warna hijau ini ya. Kita lanjut lagi biar lebih paham lagi apa yang saya sampaikan.
Nah, ini sekarang, tadi kan kita berbicara skill yang tinggi dan lain-lain kan. Nah, bagaimana sebetulnya caranya kita itu bisa meningkatkan skill kita gitu? Coba saya mau nanya sih teman-teman yang bisa jawab saya, coba dong. Teman-teman di sini ada yang kerja di bagian apa ya kira-kira ya? Coba dong, satu siapa? Atau dua? Produksi, Pak. Saya di bagian personalia. Oh, personalia, Bagian produksi ada. PPIC, Pak. Oh, PPIC ada, oke. Apalagi? Oh, tiga itu contoh ya, oke. Nah, contoh nih, misalkan teman-teman. Contoh misalkan teman-teman itu sudah bekerja sekarang di bagian HR, ada yang di bagian PPIC, ada yang bagian produksi. Nah, misalkan sudah punya hal yang seperti itu, maka teman-teman tuh bisa, artinya sudah memilih lah, sudah memilih divisinya sesuai dengan passionnya, walaupun nggak tahu passion atau nggak, tapi sudah bekerja mau nggak mau harus jadi passion gitu kan. Nah, ketika sudah bekerja di PPIC ya, sudah bekerja di produksi, sudah bekerja di HR, kadang-kadang nih teman-teman ya, kadang-kadang kita itu atau beberapa orang itu kadang-kadang sebagai karyawan tidak mau menerima pekerjaan yang baru atau pekerjaan yang lain karena berpikirnya kok nambah kerjaannya gitu. Bener gitu nggak? Iya, benar, Pak. Nah, Kayak gitu. bener kayak gitu. Atau mungkin gini, Iya, atau Pak. mungkin juga pelatih disuruh pelatihan, tetapi pelatihannya yang kita sudah tahu gitu. Artinya tidak ada yang meningkat dari skill kita. Maka apa? Maka gini teman-teman. Maka kalau kita sudah kerja di bagian tersebut, jangan sampai memblok diri. Yang pertama itu pesan saya gitu. Ketika dikasih kerjaan lain, jangan sampai memblok diri. Karena apa? Karena itu adalah peluang kita untuk meningkatkan hard skill kita. Contoh misalkan gini teman-teman, di bagian HR itu kan banyak tuh bagian-bagiannya. Kalau boleh tahu masnya tadi yang di bagian HR, di bagian HRD tadi di bagian apa ya kerjanya ya? Nggak jawab ya? Oke, lanjut aja. Nah, kalau misalkan di bagian HR kan banyak tuh, ada yang bagian rekrutmen, ada yang bagian penggajian, ada yang bagian pelatihan gitu ya, ada yang bagian tentang perizinan dan lain-lain ya. Misalkan dia hanya mengurusi tentang gaji aja. Kebetulan dikasih tugas lagi di bagian rekrutmen misalkan. Nah, itu adalah merupakan teknis sedikit lagi ya. Itu merupakan adalah cara kita untuk meningkatkan hard skill kita, teman-teman. Gitu. Jadi pelatihan-pelatihan itu adalah cara kita untuk meningkatkan hard skill kita. Pelatihan, seminar itu harus tetap dilakukan tuh. Selain kita kuliah, kita juga harus ada pelatihan, ada seminar, ya. Kemudian kalau kita sudah kerja, kita punya pengalaman kerja, maka kita juga harus bisa, tadi saya bilang jangan blok diri, harus bisa kalau misalkan dia disuruh mengerjakan pekerjaan lain, dia juga harus ya istilahnya maulah mengerjakan hal yang lain, karena itu adalah peningkatan hard skill kita gitu. Nah, ketika kita sudah pelatihan yang banyak ya kan, kemudian kita pengalaman kerja juga banyak juga ya, karena sudah bertahun-tahun melakukan hal yang sama, ditambah lagi kita melakukan hal yang baru ketika dikasih kerjaan yang baru di bagian yang lain, dan kita menerima gitu ya, sehingga kita menambah skill lagi, maka sudah bisa dipastikan yang berikutnya adalah skill kita meningkat gitu. Hard skill kita meningkat. Kenapa hard skill kita meningkat? Karena apapun yang kita lakukan ketika dilakukan berulang-ulang, maka itu akan menjadi hal yang rutin dilakukan dan otomatis akan meningkatkan skill kita. Nah, beda halnya ketika kita hanya pelatihan seperti ini, yang hanya saya ngomong gitu kan, tanpa praktek, berulang-ulang gitu, itu mungkin menangkapnya hanya sedikit. Tadi kan ada yang bilang, paham nggak sedikit? Yaitu karena kita berbicara masalah pelatihan, kita berbicara hanya masalah teori, tanpa praktek, maka skillnya akan sedikit didapat. Tapi kalau kita berbicara masalah praktek, kita kan kalau kerja itu kan praktek ya. Kerja itu praktek, kita tiap hari ngerjainnya itu aja. Atau mungkin ada beberapa hal yang baru, diulang-ulang lagi, maka skillnya akan meningkat. Nah, ketika skill kita tadi meningkat, otomatis kan kerjanya lebih cepat nggak?
pasti lebih cepat kerjanya. Kalau skill meningkat, kerja lebih cepat, ya kan? Maka produktivitasnya juga meningkat. Itu yang tadi saya jelaskan. Nah, ketika kita sebagai karyawan produktivitasnya meningkat, maka perusahaan tempat kerja kita juga akan memiliki profit yang baik juga. Sampai sini bisa dipahami nggak teman-teman? Artinya kesimpulannya dari sini, jangan cepat puas dengan apa yang ada sekarang. Pelajari terus, ya kan, sambil kuliah, ya kan, sambil ada pelatihan, sambil kalau sudah kerja ya bagus ya kerja, tapi kerjanya jangan hanya mengerjakan itu aja gitu. Jangan berulang-ulang, tapi coba cari pengalaman yang lain. Karena teman-teman itu sudah dikasih suatu hal yang luar biasa ya kalau yang kelas malam ini. Kalau yang kelas malam ini itu pemahamannya sangat bagus sekali. Ya. Kenapa bagus pemahamannya? Karena kalau misalkan kita berbicara lihat yang di kelas pagi ya, dia tidak punya pengalaman kerja, maka pemahaman terkait dengan yang disampaikan di tempat kuliah juga semakin berkurang juga. Itulah teman-teman tuh artinya apa? Poin nomor 3 ini adalah yang sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan hard skill teman-teman. Disyukuri dan jangan menolak kerjaan apa yang baru yang diberikan oleh atasan atau siapapun gitu. Itu menjadi hal yang luar biasa pengalaman. Apalagi teman-teman masih muda semua kan di sini. Nah, kalau masih muda semua Iya, ya Pak. sangat bagus. Soft skill ditingkatin. Tadi kan di slide saya sebelumnya, itu kan kita juga harus meningkatkan pola pikir kita kan, berbasis inovasi 4.0. Nah, ini teman-teman nih, yang ingin saya sampaikan ini menarik banget ya. Ini sangat-sangat menarik nih. Sangat-sangat menarik. Jadi gini, ketika kita sudah punya hard skill yang tinggi yang bagus ya, peningkatan hard skill yang bagus akibat dari kerja kita sudah punya pengalaman kerja, kemudian kita misalkan kita kerja di bagian produksi, tapi kita disuruh pindah ke bagian QC gitu, misalkan, ya kan? Ternyata kita nambah lagi tuh skillnya. Awalnya hanya produksi aja tahu, tapi tambah lagi QC tahu gitu, ya kan? Awalnya kan sebelum itu slide sebelumnya gitu. Kemudian juga bisa dia dipindahkan juga tiba-tiba ke bagian habis QC pindahkan ke bagian distribusi misalkan. Akhirnya tahu juga bagaimana distribusi berjalan. Nah, setelah hard skill itu makin banyak di diri kita, ya kan? Jadi nggak hanya tahu tentang HR aja, tapi tahu tentang purchasing ya, tahu bagaimana tentang marketing, tahu juga prosesnya bagaimana. Itu jangan berhenti di situ, maksud saya gitu. Tapi ada lagi langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Step berikutnya adalah ketika skill sudah tinggi, maka kita kan pasti punya pola pikir efisien dan efektif. Harus itu. Nah, gimana caranya? Efisien dan efektif itu harus berkaitan dengan inovasi 4.0. Itu sudah pasti dimanapun itu. Ketika kita berbicara masalah inovasi, pasti berbicaranya ke arah 4.0. Kebanyakan seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengarah ke 4.0 sekarang? Ya contohnya tadi saya bilang ya, kalau misalkan kita berbicara masalah operator di bagian produksi, kita bisanya hanya operator yang manual mesinnya misalkan. Ternyata ada mesin baru yang otomatis, tapi kita nggak mau belajar nih, karena kita nggak punya pola pikir inovasi 4.0. Ngapain lah, saya udah puas dengan ini aja, saya sudah ahli dengan mesin manual gitu. Saya nggak mau belajar mesin yang otomatis. Nah itu juga akhirnya menjadikan kita semakin tertinggal di era sekarang. Contohnya juga misalkan di bagian PPIC. Nah, kalau misalkan di tempat saya dulu, ya PPIC itu pembuatan perencanaan produksinya suatu produk itu dibuat dengan menggunakan Excel. Excel dibuat, kemudian perencanaannya untuk produk ini sekian, kemudian kebutuhan materialnya sekian, kebutuhan karyawannya sekian gitu misalkan. Nah, ketika itu dibuat secara Excel manual, maka tingkat historical input datanya itu semakin tidak baik. Nah, ketika saya buatkan dengan pembuatan website gitu ya, dengan berbasis web, berbasis software gitu ya, terintegrasi, maka semua sekarang lebih enak. Ketika sudah dibuatkan planningnya, maka ketika klik send, maka dia akan otomatis nyebar ke seluruh bagian produksi. Jadi semua sudah tahu apa aja tugasnya dengan baik, tanpa bisa tanpa ada yang kelewat gitu.
Nah, itu efektif sekali. Begitu juga ketika kita berbicara di bagian HR, karena kan saya juga kerja di bagian HR juga, tapi saya juga bangun sistem juga nih. Seluruh sistem saya bangun di perusahaan tempat saya kerja. Di bagian marketing saya tahu, purchasing saya tahu ya. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk ke arah sana belajarnya. Maka saya sekarang sangat banyak tahu tentang seluruh proses yang ada di suatu perusahaan. Nah, ketika kita berbicara masalah HR, sama juga ketika bangun perusahaan dulu, saya itu menghitung gaji itu dengan Excel saja gitu. Dan mengirim slip gaji mengirimkan slip gaji kepada karyawan tuh masih di print menggunakan kertas carbonize. Masih ada nggak yang pakai carbonize sekarang? Masih ya. Nah, pakai kalau misalnya terima slip gaji itu harus dibuka gitu tuh, dibuka terus dirobek ya, dibuka terus ada tulisannya rahasia. Nah, itu kayak gitu, masih kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman, saya sudah membuat suatu inovasi 4.0 tadi yang berbasis web tadi itu dengan menggunakan website. Artinya apa? Pertama, website itu saya kembangkan, akhirnya apa? Akhirnya bisa menghitung gaji dengan otomatis, dan untuk mengirim slip gajinya cukup sekali klik dengan send email, langsung kesebar ke masing-masing email karyawan. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman semua. Akhirnya apa? Akhirnya kenapa saya bisa melakukan itu? Nah, syaratnya ini dulu nih. Menyukai IT dulu yang sekarang. Mulai menyukai. Iya, harus menyukai. Ya betul, mulai menyukai IT. Karena apa? Karena kalau kita berbicara tentang kita nggak suka dengan IT, ya sekarang sih pasti semua suka dengan IT ya, karena kalau belanja pasti yang perempuan kan banyak kan online tuh ya. Kemudian marketplace banyak di Shopee dan lain-lain. Tapi bukan itu yang saya bilang menyukai IT. Yang menyukai IT di sini adalah maksudnya menyukai IT itu artinya mendevelop dirinya supaya bisa melihat suatu proses yang tadinya manual menjadi otomatis. Gitu. Mau kerja di bagian PPIC, mau kerja di bagian marketing. Kalau kalau mau kerja di bagian marketing, ya jangan lagi kita berbicara masalah jualan door to door misalkan. Jangan mikir gitu juga sekarang. Gitu. Nah, atau mungkin di bagian apa lagi kerjanya? Di bagian safety misalkan. Kalau di bagian safety ada nggak? Di bagian safety. Kalau di bagian safety ya sekarang pengecekannya dalam audit misalkan ketika ada temuan di lapangan, ya jangan lagi difoto, dipindah ke Excel gitu kan. Kemudian di email laporannya gitu. Nah, jangan kayak gitu lagi. Kalau bisa udah bawa HP, dibuatin softwarenya, kemudian foto langsung dikirim. Itu langsung bisa kelihatan efektivitasnya, efisiensinya. Nah, ini yang nomor 4 tadi ya. Sudah mulai berpikir tentang proses manual menjadi otomatis, tentang merubah menjadi web atau aplikasi Android atau iOS gitu. Nah, di sini yang menarik teman-teman coba nih. Ini sangat-sangat menarik nih. Kalau dibilang, loh Pak, ini kan saya kan jurusan manajemen loh, kenapa kok saya disuruh berpikir IT? Kan saya nggak bisa buat software. Nah, jawabannya itu juga sama dengan saya teman-teman. Kalau saya mana bisa buat software, mana bisa buat web, bisa, saya nggak bisa. Buat Android saya juga nggak bisa. Saya tahunya adalah tentang prosesnya, bisnis prosesnya. Manajemen itu tahunya tentang bisnis prosesnya, ya kan? Alur dari awal sampai selesai proses itu tahu. Contoh misalkan bagaimana cara PPIC itu merencanakan perencanaan suatu pembuatan produk. Dia tahu dari awal. Oh, pertama langkahnya ini, langkah ini, tahu secara detail. Tapi kan nggak tahu gimana cara merubah menjadi otomatiknya. Nah, maka ketika kita nggak tahu bagaimana cara merubah menjadi otomatiknya, kita harus kerjasama dengan tim IT teman-teman. Nah, itu yang saya lakukan juga itu. Jadi ketika kita berbicara tentang kerjasama dengan tim IT, maka itu yang menjadikan suatu produk IT bisa tercipta gitu. Karena apa? Karena tim IT pun juga kurang tahu bagaimana proses secara detailnya. Artinya kita harus kolaborasi antara manajemen dengan jurusan manajemen ya, dengan jurusan IT gitu. Nah, jadi harus sudah seperti itu, mulai memiliki pola pikir gitu. Nah, ketika sudah bisa dibuatkan webnya, Androidnya itu ya, berbasis iOS segala macam ya, di sistem di informasi di perusahaan, maka profit bagi perusahaan karena banyak efisien yang dilakukan gitu.
Sampai sini paham? Lanjut ya. Paham, Pak. Ya. Nah, ini yang menarik nih. Kita berbicara, sudah berubah belum ya? Ininya, slide-nya. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Nah, Pak. Oke, kalau berbicara sekarang bagaimana cara meningkatkan soft skill? Nah, sebetulnya soft skill itu adalah apa ya? Attitude ya, sikap kita gitu, sifat kita yang ada di diri kita sebetulnya. Nah, sifat itu, soft skill itu harus kita tunjukkan dalam suatu profesionalisme. Ya, kalau teman-teman sudah kerja semua sudah tahu lah ya gimana sifat profesionalisme. Sebetulnya simpel banget sih sebetulnya. Ketika kita bekerja di suatu perusahaan ya, contohnya kayak di tempat perusahaan saya, tempat saya kerja, itu setiap karyawan yang saya rekrut itu memiliki target kerja. Target kerja itu tidak hanya berkaitan dengan target pekerjaan yang sifatnya terlihat. Maksudnya kalau dia operator produksi harus 100 targetnya harus 100 produk yang dia ciptakan. Tidak hanya itu, tapi juga ada target lainnya adalah target soft skill. Apa target soft skill? Contohnya gampang. Karyawan tidak boleh datang terlambat ke perusahaan, ke tempat kerja. Itu satu simple aja. Nah, kalau misalkan orang tadi saya bilang ya, kalau misalkan orangnya pinter banget, tapi ternyata datang ke perusahaan itu dengan terlambat, maka dipastikan orang itu sangat tidak bagus, walaupun hard skill-nya bagus. Saya lebih memilih menghilangkan orang itu, karyawan itu di perusahaan saya, jangan bekerja di perusahaan saya, karena dia sering terlambat. Udah diingetin terus menerus 1 kali, 2 kali, 3 kali masih seperti itu, artinya dia soft skill tidak bagus. Kalau soft skill nggak bagus, otomatis memang tidak pengaruh sih secara langsung kepada pekerjaan, tapi akan berdampak kepada mental teman-teman karyawan yang lainnya. Akhirnya saya nggak suka. Akhirnya saya bilang, ya udah, kalau emang kayak gitu, emang nggak mau nurut dengan aturan perusahaan, ya silakan cari pekerjaan lain, atau nanti kalau misalkan kontraknya sudah habis ya tidak akan diperpanjang lagi gitu. Nah, kenapa sih teman-teman kok saya sampai seperti itunya gitu ya terkait dengan soft skill gitu? Karena gini. Karena ketika kita melihat orang itu terlambat saja, itu kita runut ke belakang tuh panjang loh. Panjang sekali. Nah, kenapa bisa dibilang panjang ya? Karena gini, ketika orang terlambat datang ke kantor, maka dia perencanaan kehidupannya sudah nggak bagus. Itu yang pertama. Artinya apa? Artinya dia merencanakan dirinya sendiri sudah nggak benar ya di kehidupannya dia. Gimana dia bisa mau mencapai target perusahaan dalam jangka panjang, dalam 5 tahun, 10 tahun? Kan harus konsisten kan? Nggak bisa kalau kita berbicara tentang terlambat nggak apa-apa. Nggak bisa gitu, karena banyak sekali hal yang harus dilakukan di situ. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Kalau yang di tempat saya itu biasanya terkait dengan ini, yang menarik itu kalau soft skill itu biasanya terkait dengan yang namanya proses dalam motivasi kerja. Nah, kalau kita ada juga karyawan yang motivasi kerjanya itu nggak bagus gitu. Nah, motivasi kerjanya nggak bagus kenapa? Karena dia tepat waktu datangnya gitu. Tapi pada saat dia bekerja itu kayaknya kerjanya itu malas-malasan. Dipanggil sama saya, ini kenapa kok kerjanya malas-malasan kayak gini? Alasannya ada aja gitu ya. Dan kayak nggak niat gitu. Nah, itu soft skill teman-teman. Nah, artinya apa? Kalau kita berbicara kayak gitu, maka kita berbicara adalah apa? Kita berbicara tentang yang namanya proses dari pencapaian peningkatan soft skill di kita. Nah, lalu bagaimana nih caranya kita bisa meningkatkan soft skill teman-teman? Nah, gimana caranya? Nah, kita yang pertama kalau saya biasanya ya selalu melihat bahwa kita harus menuliskan target kerja kita apa dulu.
target itu bukan hanya pekerjaan di suatu perusahaan ya, tapi juga ya target dalam kehidupan kita juga bisa kita tuliskan. Kalau misalnya kita berbicara target, tuliskan targetnya. Target sudah tuliskan, jangan lupa tuliskan risikonya apa jika tidak tercapai. Nah, kalau risiko tidak tercapai itu akan merugikan diri kita. Pasti manusia, teman-teman, manusia siapapun itu pasti akan menghindari yang namanya risiko, bener nggak? Pasti akan menghindari itu. Benar, Pak. Maka kalau kita menuliskan resiko itu dalam diri kita, dalam target kita, oh target kita ini, tapi kalau nggak dilakukan nanti resikonya ini. Oh resikonya terjadi akan merugikan diri kita. Nah, mulai fokus pada itu. Target kerjanya seperti apa, resikonya seperti apa. Udah pasti, kalau udah kayak gitu lebih enak lah. Contoh aja misalkan udah punya seperti itu nih, masuk di perusahaan misalkan, di suatu perusahaan. Dia lagi malas banget kerja, pasti nih teman-teman udah merasakan ya, udah 2 tahun 3 tahun kerja pasti pernah merasakan malas kerja gitu ya, masuk kerja malas. Tapi kita mikir lagi, target kerja saya apa? Kalau saya nggak masuk kerja nanti resikonya apa? Kalau saya terlambat kerja resikonya apa? Nah, kalau udah mikir kayak gitu, maka otomatis dia akan mulai, jangan sampai malas, jangan sampai saya harus semangat soft skill-nya, saya harus mulai mulai bisa lebih semangat lagi dan lain-lain gitu. Nah, di tempat kerja juga harus ada yang namanya ini, berpikir kritis ya kan, ada komunikasi yang baik gitu kan, ada juga tentang kreatif dan inovatif tadi yang sudah saya sebutkan di awal-awal tadi ya, dan adaptasi dan kerjasama dan juga kolaborasi. Nah, banyak banget lah ya, banyak sekali teman-teman yang berkaitan dengan soft skill yang bagus banget di dalam suatu perusahaan yang harus kita punyai, yang mana memang terus terang aja yang namanya soft skill ini itu memang kita harus selalu belajar dan terus belajar, karena kadang-kadang naik turun itu pasti, tapi ketika naik turun itu jangan sampai turunnya terlalu jauh, dan ketika turun ingat aja resikonya apa kalau kita males ya, kalau kita soft skill jelek apa resikonya, gitu aja, itu harus dilakukan. Sampai sini ngerti ya? Nah, Iya, kalau Pak. sudah soft skill-nya bagus, target perusahaan tercapai, maka otomatis profitnya juga tercapai gitu. Karena kalau kalau karyawan itu semangat kerjanya, ya berpikir kritis dan lain-lain gitu ya, inovatif, maka perusahaan itu akan tercapai targetnya, profitnya. Nah, itu caranya teman-teman, caranya seperti itu. Nah, cara yang lain lagi untuk peningkatan produktivitas, caranya di era new normal sekarang yang baru ini. Nah, yang baru ini adalah bagaimana kita sudah sebutkan sih, peningkatan protokol kesehatan ya kan. Ini harus nah, teman-teman juga kalau lagi keluar kerja juga jangan sampai lupa pakai masker, cuci tangan, ini harus sekali dilakukan. Jangan sampai lupa, dan ini jangan sampai diremehkan. Karena kalau sudah ada yang positif, perusahaan pasti tidak akan dapat berjalan. Itu luar biasa pengaruhnya. Itu sangat harus hati-hati sekali. Yang berikutnya tentang percepatan inovasi ya. Sekarang sudah mau nggak mau kebanyakan juga kita harus sudah menggunakan yang namanya e-wallet ya, atau penjualan online dan lain-lain, sehingga bisa meningkatkan penjualan kalau dia sebagai pengusaha, atau kalau kita sebagai karyawan juga bisa lebih cepat lagi kan, kalau kita beli online juga lebih enak. Nah, ini pivot usaha yang tadi saya bilang. Pivot itu artinya merubah cara usaha, arah usahanya, dirubah arah usahanya. Inovasinya apa? Yang sudah saya bilang, kita bisa frozen food ini kita bisa jual makanan beku ya kan, sekarang lagi banyak yang minat, atau sekarang kita juga bisa buat masker gitu ya, bisa juga kayak gitu kalau itu yang usahanya adalah usaha fashion gitu misalkan, sehingga bisa meningkatkan penjualannya. Nah, itu adalah peningkatan produktivitas. Nah, ini sedikit gambar ya, sedikit gambaran ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara yang aktual terjadi di lapangan adalah kita lihat nih Hokben ya namanya. Hokkaido Bento ya, yang ada di Cilegon juga ada, di Serang juga ada. Dia meluncurkan frozen foodnya nih. Ini sudah sangat jelas sekali bahwa dia itu bisa melihat pasar banget gitu. Bisa melihat suatu kondisi secara cepat dalam mengatasi perubahan. Dia langsung membuat yang namanya frozen foodnya teriyaki daging ini dengan kemasan yang sudah sangat bagus seperti ini. Nah, kalau sudah sangat bagus seperti ini, maka apalagi sih yang harus kita takutkan ketika kita memiliki suatu pemikiran yang seperti itu. Tapi memang harus inovatif gitu. Harus inovatif dan harus cepat juga. Karena kalau nggak cepat, karena kita akan kalau usaha itu ya teman-teman ya. Kalau yang namanya punya usaha, kan saya kan punya usaha juga tuh, usaha makanan juga saya punya. Yang namanya punya usaha itu beda dengan kita kerja di suatu perusahaan.
Kalau kita punya usaha, sekali kita lambat dalam berinovasi, penjualan menurun, itu langsung uangnya bukan kita nggak punya uang lagi ya, uangnya minus, hilang uangnya langsung. Maka kenapa kok Hokben ini sangat cepat sekali dalam berinovasi? Karena dia tahu bahwa usaha itu harus cepat inovasinya, itu karena nggak bisa lama-lama. Nah itulah yang harus punyai dalam pola pikir kita sebagai pengusaha. Kalau yang kerja mungkin kalau agak malas sedikit gitu ya, misalkan targetnya hari ini nggak kecapai nih misalkan, ya uangnya masih ada aja kan, bulan depan masih gajian gitu, masih bisa dikejar untuk besok-besoknya gitu kan. Kalau kita kerja di bagian-bagian tertentu di perusahaan, beda dengan usaha. Lanjut lagi, ini udah berubah belum ya? Udah berubah belum slide-nya? Udah Pak, udah berubah. Oke. Udah. Nah, kalau sudah berubah, itu udah belum? Udah kan? Udah Pak, udah Pak. Udah Pak. Lanjut lagi nih sekarang. Kalau kita berbicara yang lain, contohnya AlphaChat mungkin udah lama ya, tapi ini ada iklan terbarunya nih, tetap tenang gitu kan, dalam menghadapi wabah virus corona. Nah, jadi dia intinya gimana orang tuh bisa belanja dari rumah, bisa dianterin gitu kan, sehingga dia bisa nggak usah keluar-keluar gitu. Itu meminimalisir tingkat resiko penularan COVID. Nah, kira-kira itu teman-teman. Nah, berikutnya nih ya. Nah, kesimpulan apa yang saya sampaikan tadi sepanjang lebar, mungkin ada yang nggak jelas juga ya, karena kita masih ketemuan pertama ini. Itu peningkatan produktivitas itu dimulai dari peningkatan hard skill kita. Kan kuncinya kan. Kita kan tadi kan bahas panjang lebar kan cuma pengen tahu gimana cara peningkatan produktivitas kita, diri kita sendiri terutama. Kalau kita masih sebagai karyawan kan itu harus peningkatan produktivitas diri kita sendiri, gimana caranya? Yang pertama ya tadi dengan peningkatan hard skill tadi. Harus tingkatkan hard skill-nya, gimana caranya sudah dijelaskan ya. Kemudian dan soft skill-nya ini ya, harus juga ditingkatkan juga ya. Kalau lagi males, dilawan malesnya ya. Itu gimana caranya, jangan sampai down banget gitu ya. Jangan sampai kalau sekarang magernya keterlaluan gitu ya. Sampai benar-benar nggak gerak kemana-mana, itu bahaya banget. Nah, itu dijaga soft skill-nya. Yang kemudian dari hard skill dan soft skill ini semuanya itu harus berbasis digital tentang 4.0 yang tadi saya bilang tadi. Karena apa? Karena 4.0 ini di era COVID sekarang ini sudah menjadi hal yang wajib. Ya kan teman-teman sekarang sudah merasakan dipaksa untuk belajar secara online, walaupun nggak paham, walaupun banyak kendalanya, walaupun banyak koneksinya nggak jelas lah, atau suaranya nggak jelas, atau apapun itu ya. Tapi tetap dipaksa. Maka sinyalnya nggak ada kan? Sinyalnya nggak ada ya kan. Nah, tapi tetap dipaksa gitu. Harus memiliki pola pikir 4.0. Mau nggak mau harus. Maka teman-teman juga bekerja di perusahaan juga sama nih. Nanti kalau besok masuk kerja hari Jumat, ya, masuk kerjanya itu ditambahkan pola pikirnya, jangan hanya pola pikir yang biasa aja, tapi di pola pikirnya bagaimana cara merubah sistem yang tadinya manual menjadi otomatis. Nah, coba dipikirkan. Tadi misalkan yang masih kerja di BPIC masih menggunakan perencanaan kerjanya dengan menggunakan Excel misalkan. Coba dipikirin, oh gimana sih caranya biar semua otomatis? Ya memang kita kan nggak bisa buat software kan, tadi saya bilang kan. Tapi kita bisa bekerja sama dengan tim IT gitu. Kayak saya juga sama kayak gitu. Saya tuh pengalaman saya dalam merubah 4.0 ini sudah sangat, alhamdulillah sudah sangat banyak dan berhasil gitu. Karena saya suka IT dan saya senang berkolaborasi dengan tim IT. Sehingga jadilah suatu website yang terintegrasi dari mulai marketing dan sampai kepada seluruh proses yang ada di 14 proses tadi itu. Nah, kemudian yang berikutnya, serta harus mulai bisa beradaptasi dengan era new normal. Itu penting banget. Karena sekarang ini kan sudah zamannya, sekarang udah mulai new normal kan. Artinya apa? Artinya sekarang semuanya itu ada yang namanya proses ini. Nah, oke, lanjut aja. Biar cepat ya. Udah selesai nih, udah selesai. Dah, silakan teman-teman. Ada yang mau tanya jawab nggak? Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Atau nggak jelas semua? Tanya. Ini soalnya. Mau nanya Pak, mau nanya. Oh boleh. Soalnya nih Ibu Dari sudah tanya saya, kok nggak ada sesi tanya jawabnya gitu.
Gimana? Ayo Anto, semangat Tok. Halo, Ayo semangat. halo, bentar, Mas Gary, lanjut Ya. aja nggak? Halo, Mas Gary, lanjut aja. Sekarang sesi tanya jawab ya. Iya. Iya Bu. Oke, silakan yang mau bertanya sebanyak-banyaknya selagi ada pakarnya ya. Oke, Iya Bu. yuk silakan. Ya Bu. Coba Mas. Anto tuh Anto. Apa aja boleh, silakan. Kalau di kelas kan biasanya malu-malu tuh kelihatan mukanya gitu kan. Kalau di sini kan enggak tuh. Enak. Bentar dulu, Ge. Mau nanya apa? Mau slide yang mana? Maaf Pak, saya masih di tempat kerja Pak. Oh iya, oke. Kerja di mana itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya di coffee shop Pak. Oh, oke. Bagus. Wah, coffee shop keren tuh. UMKM. Oke, terus. Iya, alhamdulillah. Jadi saya ingin bertanya, nama saya Muhammad Kamardianto, bisa dipanggil Anto. Iya, oke. Tadi ada di slide, kalau saya tidak salah antara slide 2 atau 3, itu menyinggung tentang antara hard skill dan soft skill. Setelahnya Pak. Hah? Setelahnya. Oke. Terus lagi Pak. Satu lagi kayaknya Pak. Nah yang ini. Ah, Sebelahnya Pak. ini? Sebelum ini. Balik lagi Pak, balik lagi. Lagi Pak, balik lagi. Ini? Oh, iya deh. Hah? Iya ini, benar. Jadi antara di sini kan ada sebelum COVID-19, ada di kolom pertama skill tinggi pola pikir berbasis inovasi 4.0, di mana 4.0 yang saat saya tahu adalah era yang bisa dibilang udah digital marketing dan segala semua marketing otomatis yang tadi Bapak jelaskan sedikit ya. Tapi di sini saya mempunyai pertanyaan tentang yang poin nomor 3 tentang soft skill tinggi. Nah, jadi banyak mungkin saya pun menemukan di sini gitu Pak. Jadi saya di sini membawahi beberapa orang yang mempunyai hard skill yang bisa dibilang sudah mumpuni dalam bidang di kopi dan lain sebagainya. Pun di bisnis saya yang lain itu saya membawahi juga di dalam segi hard skill atau keahlian itu mereka sudah mumpuni. Tapi tentang soft skill ini yang kadang saya tidak bisa mendevelop atau mendidik dengan cara apa yang saya bisa gitu. Jadi saya ingin bertanyanya bagaimana sih Pak caranya di era new normal ini atau era new normal itu antara hard skill dan soft skill itu meningkat secara bersamaan. Apakah itu bisa atau tidak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya. Ya, jadi ini menarik ya. Ini jadi isu yang di semua perusahaan sama kayak gitu. Bukan hanya perusahaan, saya bilang ya, UMKM pun sama. Saya tadi bilang ya, perusahaan UMKM sama persis. Nah, ketika tadi ditanyakan hard skill dan soft skill itu bisa nggak meningkat secara bersama-sama? Sebentar dulu Mas Anto, kita mundur dulu ke belakang dulu. Nah, ketika kita rekrut karyawan dulu, sekarang kita mundurnya. Rekrut karyawan itu kan kita bisa melihat ya bahwa ada mereka punya kita tes ya, misalkan di kopi misalkan dites untuk cara membuat kopinya, hard skillnya kita tes ya kan. Oh iya, ternyata bagus dia hard skillnya, buat kopinya pinter, enak gitu ya, dan cepat juga. Dan bagaimana cara tes soft skill di bagian rekrutmen? Tes soft skill memang kelemahannya memang kalau UMKM itu kan kadang-kadang tidak bisa melihat soft skill orang itu dari hanya awal-awal saja. Nah, betul Pak. Kita yang saya lakukan terus terang aja kalau di perusahaan saya, memang kalau perusahaan besar kita nggak usah ngomong ya, dia punya yang namanya apa? Psikotes dan lain-lain gitu ya. Ya, psikotes. Nah, tapi kalau di tempat saya tuh terus terang saya lebih kuatnya itu adalah dalam interviewnya. Jadi pemilahan karyawan yang memiliki soft skill tinggi dalam skill interview. Nah, nanti mungkin Mas Anto ketika punya usaha ya, UMKM ini kan bagus banget nih, UMKM-nya bagus. Nah, maka mungkin Mas Anto harus mulai belajar tentang bagaimana untuk interview karyawan. Banyak di YouTube, banyak deh. Atau nanti mungkin belajar dengan saya juga boleh. Nanti saya coba interview dan lain-lain, nanti cara-caranya gimana saya kasih tahu. Nah, dari interview karyawan itu, kalau yang sudah pengalaman banyak ya, udah mulai banyak menghadapi orang dan lain-lain, bisa lihat mukanya, bisa lihat cara jawabnya gimana,
bagaimana dia menjawabnya itu seperti apa jawabnya. Nah, itu kadang-kadang kita sudah punya insting tersendiri. Punya insting tersendiri tentang melihat, memutuskan bahwa, oh orang ini soft skill-nya bagus. Oh orang ini soft skill-nya kurang bagus gitu. Ada di situ, ini ya, apa instingnya. Walaupun memang terus terang, dibandingkan dengan psikotes yang kita lakukan itu emang lebih bagusan psikotes memang. Tapi kalau kita masih punya keterbatasan untuk kerjasama dengan pihak ketiga yang mahal, tingkatkan dulu diri kita terkait dengan soft skill kita. Terkait dengan interview skill kita, supaya bisa melihat soft skill dari si calon karyawan kita dulu, gitu. Nah, kenapa saya kok mundur ke belakang sih? Kenapa kok nggak saya bilang, gimana sih Pak Gary ini kok nggak langsung jawab aja sih gimana caranya meningkatkan soft skill pada saat sudah salah terima, gimana caranya meningkatkan soft skillnya? Nah, ini yang saya mau jawab sekarang. Ketika kita sudah salah terima karyawan yang memiliki soft skill yang kurang bagus, biasanya ya Mas Santo ya, biasanya itu atau teman-teman semua, biasanya itu 5%, hanya 5% yang bisa berubah soft skill-nya menjadi bagus. Itu pengalaman saya. 5% aja. Itu dirubahnya dengan cara apa? Dirubahnya dengan cara memberikan sanksi-sanksi yang berat, sanksi yang benar-benar ketika dia lakukan harus diberikan sanksi gitu. Kayak gitu. Tapi yang 95% itu diberikan sanksi juga sama aja nggak akan berubah. Artinya apa? Artinya kesimpulannya adalah soft skill ini memang bisa berubah, tetapi tidak semua orang bisa merubah soft skill-nya dengan cepat. Gitu, nggak bisa. Apalagi kita dituntut untuk misalkan kita punya usaha, kita pengennya dia cepat berubah kan, soft skill-nya yang bagus gitu, semangatnya yang bagus, tapi ternyata soft skill lama berubah. Ya udah, jangan dipertahankan, diganti dengan yang lain, dengan merekrut sekali lagi karyawan yang soft skill-nya disaring dengan interview skill yang sudah mumpuni tadi gitu, harapannya gitu. Artinya saya bilang, saya balik lagi pertanyaan yang sebelumnya, apakah bisa hard skill dan soft skill ditingkatkan secara bersama-sama? Bisa jawabannya. Tapi hanya 5%, sedikit banget. Yang 90%-nya tidak bisa. Itu pengalaman. Saya bukan saya bicara teori ya, pengalaman. Karena di tempat saya nih ya, tempat saya tuh sangat strict banget. Menurut saya yang paling sadis menurut saya mungkin dibanding perusahaan lain. Kalau telat 1 menit saja, dipotongnya itu adalah 2 jam dari upah mereka. Artinya misalkan sekarang UMK-nya 4,2 juta ya, berarti per jamnya dia tuh dibayar sekitar kalau misalkan lembur itu 60.000. Kalau dia telat 1 menit, dipotongnya 120.000. 1 menit sehari. Dia telat dia telat dalam sehari itu dalam sebulan tuh dia telat 10 kali, maka dia dipotong 1,2 juta. Kayak gitu aja, yang bisa berubah hanya 5% aja. Nah, artinya apa? Artinya sharing yang tadi saya bilang lagi, saringan di awal itu harus lebih bagus sebelum kita salah rekrut. Kalau sudah salah rekrut, ya coba diterapkan sistem yang baik, harapannya bisa berubah karyawan tersebut. Jika nggak bisa, silakan diganti yang lain. Kira-kira gitu, Mas, supaya kita bisa meningkatkan produktivitas usaha kita yang bisa profit gitu. Ada lagi yang lain nggak? Sudah Pak, terima kasih Pak. Gimana Mas? Iya Pak. Gimana Mas? Oh, nama saya Mas Rutan. Ustanuddin Simamora. Iya, gimana Mas? Iya Pak ya. Masa pandemi COVID-19 banyak perusahaan yang hampir katakanlah mau gulung tikar, baik itu juga pasar, mobil, bahkan tutup. Nah, bagaimana cara perusahaan juga atau dalam perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan itu Pak, masa pandemi ini, tanpa juga mengurangi karyawannya gitu. Waduh. Karena banyak karyawan yang susah untuk mencari kerja gitu tuh. Jadi sikap perusahaan itu untuk menanggapi pandemi dan lebih untuk meningkatkan produktivitasnya seperti apa gitu. Wah, ini bagus banget ya, pertanyaannya juga bagus nih. Sama yang pertama juga bagus juga. Ini luar biasa ya. Jadi
Dan ini sulit juga nih saya jawabnya. Nah, yang jelas gini, teman-teman semua. Jadi pada dasarnya memang perusahaan itu memang kalau kita lihat sebentar ya. Dalam masa pandemi ini terus terang memang yang kita bisa lakukan itu untuk usaha-usaha ya, usaha-usaha yang suatu usaha terutama UMKM yang paling berdampak juga ya. Nah, itu kita bisa merubah arah. Yang pertama sih yang saya sampaikan lagi ya, mungkin protokol kesehatannya harus lebih detail lagi, lebih bagus lagi gitu. Jangan sampai kontrolnya itu, yang pertama kontrol jangan sampai lemah gitu. Nah, kalau kayak di tempat saya kerja misalkan sekarang di Krakatau Posko ya, dalam meningkatkan produktivitas di era new normal ini bagi perusahaan-perusahaan ataupun UMKM ya, yang pertama itu adalah memastikan karyawannya tidak terdampak dulu. Kayak tadi punya Mas Anto tadi kan punya coffee shop ya. Nah, itu penting banget tuh. Coffee shop itu yang pertama di era new normal ini supaya bisa meningkatkan produktivitasnya ya, supaya profit. Maka yang pertama itu dijaga dulu karyawannya. Nah, kalau di tempat saya kerja sekarang di Krakatau Posko ini ya, nggak tahu mungkin saya bilang lebay, tapi bagus juga karena mereka berpikir tentang produktivitas. Karena kalau ada yang positif, habis sudah pokoknya. Nah, dari situ, walaupun dibilang lebay, maka apa yang dilakukan oleh Krakatau Posko ya? Maka dia itu mengontrol posisi karyawannya ketika di rumah. Kayak gitu, sampai seperti itu. Dan juga menanyakan kondisi kesehatan karyawan dan juga keluarganya secara day per day atau hari per hari. Ditanya terus. Dan juga diingatkan terus. Ketika ada yang positif di daerah ini, diingatkan bahwa ini ada positif. Harus di daerahnya ada positif. Yang rumahnya dekat dengan yang positif harus bagaimana caranya isolasi atau bagaimana, atau mungkin menggunakan masker terus supaya tidak tertular gitu ya. Sampai seperti itu teman-teman. Dan juga kalau misalkan di coffee shop juga ya, segera siapkan juga misalkan juga ada hand sanitizer yang banyak, cuci tangan, kemudian jaga jarak juga. Karena kalau di coffee shop kan kebanyakan mereka juga ada ini ya, sering ngumpul-ngumpul juga kan ya. Nah, kalau ngumpul-ngumpul itu juga boleh, tapi jaga jarak misalkan gitu. Jangan sampai tempat kita menjadi area penularan dari COVID itu. Nah, syukur-syukur kita sudah bisa meningkatkan dari sisi orang yang masuk ya, customer yang masuk dari adanya protokol itu. Karena gini, karena di era sekarang ini ya teman-teman, customer itu bagus nggak? Suara saya jelas nggak suara saya? Jelas nggak suara saya? Jelas Pak. Oh ya, jadi gini, di era sekarang ini customer itu ya teman-teman, apalagi adanya COVID ini, ingin sekali melihat adanya suatu UMKM yang misalkan dia berbasis makanan itu yang sudah bersih gitu loh. Dan dia ketika masuk ke ruangan atau tempat usaha itu bersih. Kalau misalkan dia toko fashion, di depannya ada hand sanitizer-nya misalkan. Dan lain-lain, itu semuanya menjadikan itu kenyamanan bagi si customer. Nah, itu bisa meningkatkan produktivitas. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan itu ya di bagian ini sebetulnya ya. Kita tuh harus mempercepat inovasi 4.0 tadi gitu. Nah, mau nggak mau sekarang itu kita sudah harus mulai berpikir tentang bagaimana kopi itu bisa dipesan oleh pihak ketiga ya, online atau gimana. Nah, itu mungkin hal yang standar ya. Dan yang paling penting adalah ini ya, kalau saya yang paling penting itu 1 sama 3. Melihat peluang yang baru terkait dengan cara-cara yang baru dengan usaha yang baru ini gitu. Nah, dengan cara usaha yang baru ini, maka selain kita sudah menerapkan protokol ini, kita juga harus bisa melihat peluang-peluang baru. Contohnya misalkan kalau kita tadi udah dilihat ya bahwa kayak Hokben tadi ya, Hokbento tadi, dia sudah mulai merambah kepada si frozen food misalkan. Nah, atau mungkin yang lain juga sama. Dan setiap usaha beda-beda. Nah, nanti kita coba bisa diskusi aja kalau ada yang punya usaha lagi turun usahanya, kita coba diskusi. Karena terus terang aja saya juga berdampak juga. UMKM saya mungkin hampir sama dengan Mas Santo juga ya, tapi bukan jualan kopi ya, tapi jualan makanan-makanan cepat saji kayak fried chicken, ada chicken katsu dan lain-lain. Itu juga sama, menurun juga gitu. Nah, sekarang saya lagi gimana cara berpikir ya dengan adik saya, di stop usahanya dulu, kita renovasi besar-besaran, kita buat protokol COVID-nya dengan baik,
ada jaga jarak, ada hand sanitizer dan lain-lain, ada Mika-nya juga, Mika untuk pemesanan juga ada, dan juga kita juga siapkan juga sekarang ada frozen food juga di sana. Nah, tapi seluruh usaha beda-beda caranya untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, kira-kira gitu, Mas Rustanuddin nih. Ada lagi yang lain nggak kira-kira? Oh iya Pak. Jadi Gimana Mas? Ya gimana? jadi nah, jadi untuk peluang kayak contohnya Pak, yang di PHK berarti peluangnya mungkin di online ya Pak ya mainnya. Sorry, tadi juga nanya yang PHK ya? Iya tadi Pak. Sorry, Kan saya salah PHK jawab. Ulangi lagi. kan Mas. gara-gara COVID-19 ini kan, gara-gara pandemi ini kan banyak perusahaan mengambil keputusan karena produktivitasnya menurun. Jadi perusahaan juga banyak untuk mengambil keputusan itu PHK lah gitu tuh Pak. Jadi untuk peluang-peluang yang di PHK, peluang bisnis lah gitu Pak. Contohnya seperti di online atau gimana ya Pak? Oh iya, sorry. Kalau dia di online, apa yang lebih cepat untuk bisa dalam dunia bisnis gitu Pak? Iya. Gini. Sorry. Saya ini. Ya, tapi tadi sedikit juga sih menjawab sih bahwa memang ini ketika kita ada di area COVID sekarang ini, kita berbicara tentang bagaimana bisnis yang cocok. Ya mungkin Mas Rustanuddin bisa masak nggak? Coba aja buat frozen food ya, kemudian dimasak gitu, kemudian online gitu misalkan. Jual online, atau mungkin sukanya dijual online misalkan gitu. Dan juga bisa juga gini, sekarang itu kalau yang lagi laku itu ini kalau saya lihat itu ya, terutama di Jakarta sih ya, tapi kalau di sini juga mungkin bisa juga laku ya, itu adanya ini biasanya jasa untuk pembersihan disinfektan itu loh, gitu tuh, itu ada kayak gitu tuh. Nah itu juga bisa. Iya Pak ya. Nah, itu juga boleh. Nah, artinya apa? Artinya gini lah, kalau mau usaha ya, kalau saya sih bilang gini, kalau teman-teman yang ada di PHK, kemudian dia mau nggak punya kerjaan atau apa gitu ya, mulai kalau mau usaha itu mulai dari passionnya dulu, passionnya mau ke arah mana. Nah, ketika passionnya sudah ada, itu mulailah dikaitkan dengan cara-cara yang new normal sekarang ini gitu. Kalau sekarang sudah dipastikan harus online ya online semua gitu. Dan itu bisa lah, insya Allah bisa dilakukan ya. Dan kalau misalkan mau diskusi, karena beda-beda ya. Karena kalau saya menentukan apa usaha yang sekarang lagi laku, misalnya tadi saya bilang frozen food, atau mungkin ada yang untuk pembersihan disinfektan dan lain-lain untuk berbagai macam area gitu. Kadang-kadang kalau nggak sesuai passion juga susah. Nah, mendingan kalau mau nanti WA saya misalkan gitu, mau usaha nanti saya coba kasih solusinya. Kira-kira kalau usaha ini solusinya gimana bareng-bareng gitu. Kayak gitu. Kira-kira gimana Mas Sandi? Iya Pak. Iya Pak, siap Pak. Nanti dengan Ibu Dari bisa tanya nomor WA saya. Siap Pak. Ada lagi yang lain nggak kira-kira? Yang cewek dong, tanya. Katanya Bu Dari harus sampai jam 9 Zoom-nya gitu. Makanya harus tanya yang banyak ya. Ini Amin. Siapa yang mau tanya? Amin. Mas Amin silakan. Yang mau bertanya. Masih ada nggak kuotanya? Pak, sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak. Saya Muhammad Amin dari mahasiswa Bulan Pak. Iya. Izin bertanya, Bu Bulan Pak. namanya ya. Maaf. Bu Bulan ya. Saya izin bertanya Pak terkait kan sekarang lagi masih menyinggung ke yang tadi sih, menyinggung terkait yang teman-teman tadi yang mempertanyakan. Kan misalkan di suatu perusahaan itu terdampak ada yang namanya COVID-19 atau positif, kan otomatis dalam produksi akan menurun. Nah, yang saya tanyakan itu
ini menurut pengalaman Bapak ataupun bakal Bapak rencanakan ke depan, bagaimana strategi itu? Apakah kita perlu dirubah untuk menangani produktivitas? Apakah kita tetap menggunakan strategi awal untuk mencapaikan hasil realisasi yang tepat? Mungkin hanya itu yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Kalau ada yang positif ya Mas ya. Ya misalkan kayak gini Pak, misalkan di suatu perusahaan kan otomatis kalau ada yang kena positif COVID-19 itu, perusahaan akan menurun dalam segi produktivitas. Nah, yang saya tanyakan kan ini menurut Bapak Gimana caranya ya? dan mungkin bagaimana caranya untuk meningkatkan produktivitas? Apakah perlu dalam merubah strategi? Apakah tetap menggunakan strategi awal untuk mencapai realisasi yang tepat untuk dicapainya gitu loh Pak. Terima kasih. Ya, sebelumnya gini ya, ya kita sih harapannya nggak ada yang mau positif ya. Tapi kalau kita berbicara masalah ada yang positif, maka resiko penanggulangan resikonya itu memang sudah disiapkan sih memang. Tetapi kita mundur ke belakang, walaupun penanggulangan resiko sudah disiapkan, otomatis produktivitasnya sudah pasti akan menurun dan sudah pasti akan rugi. Nah, maka dari itu kalau dari sisi perusahaan ya, manajemen ya, kalau saya di tempat saya juga ada, manajemen tempat saya kerja, yang bisa mengatasi itu ya, itu adalah kelancaran cash flow-nya, arus kas keuangannya. Jadi maksudnya gini, selama perusahaan itu bisa bisa memiliki arus keuangan yang bagus, cash flow yang bagus, maka kemungkinan dia masih bisa bertahan untuk menjalankan bisnisnya di tengah ada yang positif. Karena apa? Karena kan kalau positif pasti kan dia akan berhenti produksinya beberapa saat, biasanya 2 minggu atau 3 minggu biasanya mungkin, sambil dia steril usahanya, baru bisa dia jalan lagi gitu. Nah, ketika 3 minggu itu kan pasti dia akan sangat banyak yang menurun produktivitas dari segi marketing, dari segi produksinya, dari segi macam-macam ya, dari segi mental karyawannya, karena kalau sudah ada yang positif juga mereka akan ketakutan dan lain-lain gitu ya. Maka otomatis dia butuh biaya modal tambahan untuk menutupi itu dulu yang pertama itu. Nah, kalau mereka tidak punya itu, maka otomatis dia modalnya akan sangat susah sekali. Ya, mungkin bisa juga dia akan pinjam bank juga boleh gitu ya, bisa. Tapi kadang-kadang itu juga jadi hal yang ya memang bisa dilakukan oleh pihak manajemen suatu perusahaan. Tapi kalau sudah seperti itu, kadang-kadang gini, memulainya lagi untuk bisa suatu produktivitas itu, mengejar ketertinggalan itu akan sangat sulit. Dan biasanya caranya adalah, kalau saya ya, kalau di tempat pengalaman saya memang belum pernah sih alhamdulillah, tapi kalau memang itu misalkan itu terjadi ya, maka yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan beberapa percepatan inovasi yang baru terkait dengan yang pertama sih yang bisa dilakukan adalah peningkatan motivasi karyawan, mengumpulkan seluruh karyawannya dengan baik ya, menjelaskan bagaimana keadaan perusahaan. Yang tadinya karyawan itu misalkan motivasinya kerjanya dia hanya mengeluarkan effort atau usahanya hanya 1 kali saja, maka dengan keadaan yang seperti ini yang sudah semakin di ujung tanduk ini kondisi perusahaan ini, jangan sampai ada yang di PHK misalkan, maka diinfokan kepada karyawannya, ayo kerjanya lebih semangat lagi, mungkin 3 kali lebih besar usahanya dibandingkan sebelumnya. Atau mungkin juga mereka bisa meningkatkan loyalitas pekerjaannya gitu ya, dengan mungkin overtime-nya, lemburnya mungkin bisa, ini mungkin cara terakhir ya, overtime-nya mungkin bisa dikurangi sedikit misalkan gitu. Misalkan dia nggak dibayar overtime-nya selama 1 jam misalkan. Nah, sampai seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan sudah kembali normal, maka bisa dibayarkan lagi. Nah, jadi yang pertama menurut saya adalah moral dari si karyawan itu sendiri. Dan juga nanti yang paling penting adalah untuk bisa
mensiasati si perusahaan ini bisa menjual produknya dengan baik kepada customer. Itu sih kalau menurut saya. Karena saya belum pernah ya. Jadi mungkin itu perkiraan saya seperti itu, yang bayangan saya seperti itu. Jangan sampai sih pernah juga. Ada lagi yang lain nggak? Atau kalau nggak ada, saya nanya deh. Gini, sekarang gini teman-teman. Sekarang kalau misalkan teman-teman sudah pada kerja gitu ya, dan juga sekarang kalau sudah kerja pasti sudah menguasai satu bidang gitu. Nah, apakah teman-teman itu masih nggak mau untuk menguasai beberapa bidang lainnya di beberapa bagian? Ada yang mau atau ada yang enggak? Kalau saya pribadi Pak pengen sekali Mau, Pak. mau mencoba dengan hal yang baru. Oke, bagus ya. Nah, maksud saya gini, karena gini loh, kalau misalkan sharing ya, pengalaman saya dulu pada saat saya kuliah itu, pada saat ini teman-teman sudah sangat baik sekali ya, punya pengalaman kerja dan lain-lain ya. Tapi jangan puas dengan itu, karena nanti kalau S1 itu, sekarang baru semester berapa sih? Semester 4 ya? Semester 6. Oh, 6. Nah, semester 6. Nanti pasti kan nggak mau kan kerja di tempat yang sama kan? Ya nggak mau pasti. Karena kan gajinya pasti pakai gaji SMK kan? Ya kan? Nah, kalau misalkan nggak mau pakai gaji SMK, maka teman-teman kan pasti akan melamar kerja tempat lain tuh. Yang posisinya S1 dan gajinya juga S1 gitu. Karena kan kalau gaji SMK kan UMK ya, STM, SMA, UMK kan gajinya. Nah, tahu nggak teman-teman perbedaan gaji SMA sama S1 berapa gajinya? Ini sampai jam 9 soalnya, biar saya sharing-sharing nih, saya kasih tahu. Ada yang tahu nggak? Ada yang mau tahu nggak? Kalau gaji misalkan UMK-nya sekarang Cilegon 4,2, Serang berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang kerja di Serang nggak? 3,9 ya? Atau 4? 3,7. Hah? Kecil banget. 3,7. Kecil ya? Iya, Pak. Cilegon 42, Pak. Iya, Cilegon 4,2. Nah, S1-nya berapa gaji? Tapi kalau di perusahaan saya itu, Pak, Gimana, Mas? kalau di perusahaan kami, Pak, paling bedanya yang SMA sama S1 itu bedanya 300-200 ribu doang, Pak. Sebutkan perusahaannya apa? Tergantung perusahaannya, Pak. Aduh, Ya tergantung perusahaan lah, Pak. berarti tempat saya masih mending ya, alhamdulillah ya. Iya, jadi kalau kita bicara perusahaan yang normal ya teman-teman ya, jadi biar ini jadi motivasi nih. Jadi SMK itu kan punya skill tersendiri ya kan? Pertanyaan saya, kalau kita kerja di perusahaan dengan level S1, perusahaan tuh menginginkan dari kita skillnya lebih tinggi yang SMA apa yang S1? S1, Pak. S1. Ya simpel ya jawabannya S1. Kalau sudah paham logikanya seperti itu, Iya. maka teman-teman itu nggak boleh puas dengan SMA yang sekarang skillnya. Apalagi sudah 2 tahun, hampir 3 tahun kuliah kan. Nah, maka kalau bisa skillnya harus meningkat. Nah, skill yang meningkat itu juga harus paham apa yang dibutuhkan sama perusahaan. Jadi gini maksud saya, misalkan teman-teman nanti ada impian habis kuliah selesai ini, misalkan ada yang kerja di bagian produksi, dia ingin menjadi seorang S1 di bagian produksi, misalkan gitu. Atau dia yang sudah lulus di bagian PPIC, dia ingin menjadi S1 di bagian PPIC, kayak gitu. Nah, maka harus tahu dulu nih skillnya apa yang dibutuhkan oleh perusahaan di S1 PPIC atau S1 produksi misalkan. Nah, itu bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di lowongan kerja. Banyak di JobStreet, di JobsDB juga banyak. Nah, silakan teman-teman coba searching deh. Dari sekarang harus sudah mulai punya punya rencana gitu. Kedepannya itu, teman-teman itu, kan kita kan mau meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas itu kan dengan kenaikan gaji,
ya kan? Kan kamu kan gajinya segini-segini aja kan? Nah, maka skillnya juga harus ditingkatkan. Nah, cara meningkatkan skillnya supaya terarah dan supaya bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan, coba deh searching-searching aja dari sekarang. S1 produksi itu butuhnya apa sih skillnya? Gitu. Nah, itu yang dipelajari. Atau S1 bagian HR, tadi ada di bagian HR ya. Itu apa yang dibutuhkan manajemen di bagian HR. Nyari sekarang. Nyari sekarang, betul. Cari sekarang. Nah, dibutuhkan apa? Kemudian dinilai di diri kita nih apa yang kurang. Nah, mulai tingkatin di situ. Nah, karena ini biar jadi motivasi ya, coba teman-teman didengarkan sebentar coba. Nih, biar jadi motivasi ya. Kalau di perusahaan normal, gaji SMA 4,2 juta itu di UMK ya. Biasanya kalau yang S1 itu di angka 7 sampai 8 juta atau 6 sampai 7 juta. Gitu. Kayak gitu. Jadi lumayan jauh bedanya. Maka silakan teman-teman harus tinggal pilihan. Pilihannya mau tingkatin kualitasnya apa skillnya atau bagaimana gitu. Sehingga apa? Sehingga pada saat lulus nanti di S1 manajemen cari pekerjaan di tempat lain, CV-nya udah sesuai tuh apa yang dibutuhkan oleh perusahaan skillnya. Kan gitu asik tuh. Jadi pada saat sudah lulus ngerjain lamar tempat lain, ya insya Allah bisa diterima, wawancara lancar gitu kan, dengan pengalaman yang sudah dilakukan, skill yang sudah dipunya, ya bisa meningkatkan produktivitas gajinya gitu. Kayak gitu. Nah, kalau yang UMKM, usaha juga sama. Kalau usaha juga harus, kalau usaha tuh malah justru lebih luas lagi. Kalau punya usaha ya, kalau yang punya usaha kayak Mas Anto mungkin punya usaha. Manajer, menteri BUMN. Ya, kalau Mas Anto mungkin punya usaha kali ya. Nah, kalau itu lebih luas lagi, harus paham bagaimana proses marketingnya, purchasingnya, gitu-gitu semua harus paham. Kalau di bagian apa sebagai pengusaha, itu ceritanya. Jadi silahkan berlomba-lomba untuk meningkatkan produktivitasnya teman-teman. Jangan stuck di situ aja, ya. Jangan puas dengan itu aja. Jadi supaya nggak puas dengan itu aja, silahkan dari mulai malam ini cari lowongan yang ingin dituju untuk setahun ke depan. Ini tinggal setahun lagi loh, nggak lama loh, setahun. Ya nggak? Oke deh, Mas Gary, ada penutup, pesan atau apa penutup gitu? ya, penutup. Nah, jadi teman-teman semua, semoga sharing ini bisa bermanfaat. Tapi saya yakin sih nggak akan banyak masuk, maksudnya nggak akan banyak meningkatkan skill teman-teman. Yang penting pesan saya ya dari saya bahwa mumpung masih muda dan jangan sampai telat juga, karena ketika kita berbicara tentang kualitas dari diri kita itu sebetulnya yang ingin dilihat oleh perusahaan itu adalah skill yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Maka skill dari diri kita itu kalau bisa ditingkatkan dengan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Artinya kalau sudah kalau misalkan belum tahu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, silakan cari di job street atau di lowongan kerja lainnya, sehingga tidak merasa puas dan bisa sesuai dengan arah peningkatan yang jelas dan tidak salah langkah gitu. Itu dari saya, dan silakan nanti kalau mau ada diskusi dengan saya boleh terkait dengan harapan saya gini teman-teman. Harapan saya ketika lulus itu, mahasiswa Unsera itu, harapan saya sudah siap untuk menjadi seorang supervisor di perusahaan. Itu harapan saya, karena kalau tidak bisa menjadi supervisor di perusahaan, maka itu jadi hal yang keluaran yang kurang bagus gitu ya. Maka harapan saya ketika itu inginnya teman-teman tuh semangat lagi supaya bisa meningkatkan skillnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, terutama di level-level S1 di perusahaan. Tapi perusahaan yang benar ya, jangan yang bedanya SMA dengan S1 300.000 gitu ya. Tadi siapa yang ngomong? itu agak lumayan menyakitkan ya. Lumayan menyakitkan. Ya, jadi Oke, itu dari saya teman-teman. Semoga lebih semangat lagi, dan kalau mau lebih lanjut bisa chat saya juga. Terima kasih Mbak Ibu Wulan berarti panggilnya.